Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam mimbar Gemar Online edisi hari ini Selasa 3 Februari 2026, di mana pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sebagian dari firman Tuhan yang memberikan inspirasi dalam kehidupan saya, di mana firman kali ini terambil dari 2 Tawarikh pasal 6 di ayat yang ketiga sampai yang ke-11, di mana ayat ini memiliki judul perikop Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Di sini saya akan bacakan sebagian saja, jadi tidak semua saya baca supaya lebih singkat. Saya akan bacakan di ayat yang ketiga. Kemudian berpalinglah raja, lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ayat yang keempat, ia berkata, terpujilah Tuhan Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Lalu kita langsung ke ayat yang ke-10. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita mengikuti runtutan cerita ini mulai dari kisah Daud, di mana di situ Allah menjanjikan Daud yang memiliki keinginan untuk membangun rumah bagi Allah, namun ternyata Allah memiliki rencana lain, di mana Allah mengatakan kepada Daud bahwa nantinya yang akan mendirikan bait suci, bait Allah itu adalah bukan merupakan Daud sendiri, namun adalah anak kandungnya yang bernama Salomo. Lalu ternyata seiring berjalannya waktu setelah Daud meninggal dan Salomo naik tahta menjadi raja, Tuhan pun memang benar-benar tetap memegang janjinya. Allah pun tetap menyertai Salomo dalam segala proses perjalanan hidupnya, sampai dengan istilahnya dengan anugerah Tuhan akhirnya Salomo pun berhasil mendirikan bait suci. Nah, di sini dari perikop ini pun kita bisa mempelajari bahwa dalam kehidupan kita pun sebenarnya pasti Tuhan juga memiliki janji-janji yang bisa kita dapatkan melalui firman Tuhan yang sudah disediakan untuk kita ini, mulai dari janji keselamatan yang kekal nanti di surga, tempat yang sudah Tuhan sediakan buat kita, lalu janji penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita selama di dunia ini, janji Tuhan untuk yang akan senantiasa mencukupkan kehidupan kita, dan di mana janji Tuhan bahwa segala pergumulan, permasalahan yang kita hadapi itu tidak akan melebihi dari kekuatan yang kita miliki. Selama Tuhan mengizinkan pergumulan itu terjadi, pasti kita bisa melewatinya di dalam Tuhan. Nah, maka dari itu hendaknya dari perikop ini kita kembali diingatkan supaya dalam proses kehidupan kita itu kita tetap memiliki keteguhan hati, kita tetap memiliki iman yang kuat, memegang pengharapan yang pasti bahwa di balik segala proses kehidupan kita, segala kesulitan yang kita alami, segala
permasalahan yang kita hadapi, segala pergumulan hidup kita, baik pergumulan secara pribadi maupun pergumulan yang menyangkut orang-orang lain di sekitar kita, tentunya jangan sampai kita itu meragukan janji-janji Tuhan. Jangan sampai lalu karena permasalahan yang kita hadapi yang mungkin terasa berat atau terasa lama sekali tidak selesai-selesai, lalu kita mulai berpikir, kok hidupku seperti ini terus ya, kok banyak masalah ini tidak selesai-selesai ya, apa Tuhan ini benar-benar istilahnya mempedulikan aku, apa Tuhan ini benar-benar menyertai aku, apa Tuhan ini benar-benar punya rancangan atau janji yang indah buat aku di kedepannya nanti. Jangan sampai kita menjadi goyah. Jadi dari ayat ini pun kita bisa belajar, bahkan saat Tuhan menyatakan istilahnya apa, janjinya kepada Daud bahwa ya aku akan mendirikan bait Allah ini melalui anakmu nanti Salomo, maka saat Daud sudah meninggal pun Tuhan tetap menepati janji. Jadi dalam proses kehidupan kita bisa jadi apa ya, untuk keberhasilan yang ada di dunia ini mungkin kita tidak bisa merasakannya secara langsung, namun bisa saja Tuhan nanti akan menepati janjinya itu pada keturunan kita, pada saat kita mungkin sudah menyelesaikan tugas kita di dunia ini nanti. Jadi misal kita melakukan sesuatu yang baik, berjuang untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, untuk keturunan kita, mungkin kita akan merasa kita itu melakukan perjuangan ini nanti sampai kita tua, sampai akhirnya kita dipanggil Tuhan. Namun percayalah bahwa rencana Tuhan itu, rencana kebaikan Tuhan itu tidak hanya berhenti pada diri kita saja, namun juga keturunan-keturunan kita. Selama kita bisa hidup dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, berjalan dalam koridornya Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik, maka tentunya apa ya, meskipun hidup kita ini mungkin terlihat susah, terlihat banyak pergumulan, namun tanpa kita sadari Tuhan itu akan selalu apa ya, mencukupkan, melindungi, memberi kekuatan, bahkan dengan cara-cara yang mungkin tidak terpikirkan oleh penalaran manusia. Namun satu hal dalam proses kehidupan kita itu hendaknya kita tidak boleh goyah iman kita, tidak boleh patah semangat kita lalu meragukan akan janji Tuhan itu. Karena katakanlah meskipun dalam proses kehidupan kita ini kita tidak, pada akhirnya tidak merasa tidak menemukan keberhasilan secara dunia, namun satu hal yang harus kita pegang dalam kekristenan ini, janji Tuhan itu yang utama itu ada di kekekalan nanti. Saat kita sudah menyelesaikan tugas kita di bumi ini, Tuhan itu menjanjikan tempat bagi kita untuk tinggal bersama-sama Tuhan di surga, bersuka cita bersama-sama di sana. Maka untuk kita yang sekarang hidup ini, hendaknya tujuan utama kita itu tidak hanya istilahnya apa ya, janji-janji yang mungkin berbau duniawi, misal kamu akan buat berhasil, menjadi kaya, memiliki jabatan dan sebagainya. Tidak, yang dijanjikan Tuhan itu bukan semata-mata hal seperti itu, namun yang dijanjikan Tuhan itu hal yang lebih besar lagi, yang bahkan di luar pemikiran kita, yaitu untuk hidup bersama-sama Dia di kekekalan nanti. Maka dari itu dalam proses kehidupan kita hendaknya itu tadi, kita tetap memiliki keimanan yang teguh, memiliki ketekunan dan apa ya, rasa berserah yang benar kepada Tuhan. Jadi bukan menyerah tapi berserah.
Maka dalam menjalani kehidupan kita, apapun itu istilahnya, apapun itu pergumulannya, saat kita sudah melakukan yang terbaik, kita membawa semuanya itu di dalam doa dan menyerahkan semuanya itu di dalam tangan Tuhan, maka pasti Tuhan itu akan memberikan rancangan yang terbaik, janji yang terbaik, baik untuk diri kita secara pribadi maupun nanti untuk anak-anak dan keturunan kita. Pada akhirnya apa ya istilahnya, efek atau dampak positif dari ketekunan kita, dari iman kita yang teguh itu tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri secara pribadi, namun juga kepada anak cucu kita. Seperti halnya yang janji Tuhan yang disampaikan ke Daud. Maka penyertaan Tuhan, keberhasilan yang diberikan Tuhan kepada Daud itu tidak hanya berhenti di Daud saja. Jadi sampai bisa ke anak-anaknya, salah satunya ya ke anaknya, ke Raja Salomo ini. Jadi maka dari itu seperti kita juga harus seperti itu. Saat kita tetap berjuang untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, percayalah bahwa rancangan Tuhan yang baik itu tidak hanya untuk diri kita saja, namun juga untuk keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi. Dan janji Tuhan yang utama itu adalah untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di kekekalan nanti. Maka dari itu tetaplah memiliki iman yang teguh, ketekunan, dan juga rasa berserah yang penuh kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami supaya kami tetap yakin, percaya, memiliki iman dan ketekunan, serta tetap berserah untuk memegang teguh apa yang sudah Engkau janjikan kepada kami Tuhan, yaitu janji untuk penyertaan-Mu yang senantiasa dalam kehidupan kami, dan bahkan tidak hanya kepada kami saja Tuhan, namun kepada keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan, dan juga terlebih lagi janji keselamatan yang sejati itu Tuhan, kekekalan yang nyata, supaya kami bisa nantinya hidup bersama-sama dengan Engkau di surga Tuhan, bersukacita bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kiranya dalam proses kehidupan kami rindu untuk senantiasa berpegang pada firman-Mu, senantiasa berpegang pada tuntunan-Mu Tuhan, melalui hubungan yang dekat dengan Engkau Tuhan, melalui doa-doa yang kami panjatkan, melalui firman yang kami baca, melalui pujian-pujian Tuhan yang kami naikkan kepada-Mu. Kiranya hari demi hari Engkau membawa kami semakin dekat dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Mimbar Gemar Online edisi hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di Mimbar Gemar Online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.